ganu bair wainda pumplatan. Birami ganu bao lala bolon biran. Belatan wair sinamitan ro kabur bali bura. Beru ketuna pumplatan pohon boko bolon biran. Kamang-amang menteri Nora Waimani mau gasawen. Biim datan tuh bira wain der hea. Gubernur Manarhait ngai siar gaga mai naudo negating gojok bali anggota koperasi kredit Obormas. Iana rua trema rua to mamoret apan kasan apan durian dadin. Iana mau gasawen ita break korin to breko ke berbaut na gidleo nian tra mangaleu tanah. Tena saren itu anak punaran. Sareng sampai durian dadin kan ina betah rong kan ama duru donen. Sain durian sampai dadin. Amin. Luar biasa. 21,3 miliar lebih. Kabupaten Nagekeo 5,4 miliar lebih. Kabupaten Ende 4,4 miliar lebih. Kabupaten Flores Timur 2,8 miliar lebih. Kabupaten Lembata 3,2 miliar lebih. Kabupaten Ngada 3,1 miliar lebih. Kabupaten Manggarai Timur 3,1 miliar lebih. Kabupaten Manggarai 3 miliar 1 juta rupiah. Adapun penyerapan dana LPD per sektor real, sektor perdagangan 24 miliar 275 juta rupiah untuk 545 anggota yang pinjam. Sektor pertanian 5 miliar 135 juta untuk 187 orang anggota. Sektor peternakan 10 miliar 348 juta rupiah untuk 330 anggota. Sektor nelayan 675 juta rupiah untuk 18 orang anggota. Home industry 2 miliar 271 juta untuk 91 orang. Rumah makan 455 juta untuk 15 orang. Sektor jasa 559 juta untuk 130 orang anggota. Lain-lain 280 juta rupiah untuk 7 orang anggota. Sehingga total dana LPDP tahap pertama 50 miliar tersalur seluruhnya dengan jumlah anggota yang pinjam sebanyak 1.323 orang anggota. 2020 Obormas membayar balas jasa anggota atau dividen sebesar 8 miliar lebih dalam kondisi pandemi COVID-19.
Kami harus memberikan keyakinan kepada anggota kami, kepada masyarakat bahwa Okormas adalah koperasi yang baik untuk mereka. Yang pertama adalah air, ya, manajemen air. Air harus tersedia menggunakan metode apa saja, baik irigasi tetes, ya, maupun sprinkler, ya, atau irigasi konvensional sesuai dengan kondisi. Yang penting petani bisa menanam 3 kali. Tahun ini mulai kita akan menanam jagung hibrida. Kita sudah bekerjasama dengan Pokpan untuk pemasok, ya, jagung hibrida yang terbaik, ya, sehingga panen itu langsung diambil. Kemudian limbahnya itu sampah-sampahnya kita jadikan pakan ternak baik sapi maupun kambing. Nah, ini mulai tahun ini, bulan ini kita akan melakukan pemboran air bawah tanah yang berpotensi sehingga habis panen tanam lagi. Nah, ini semua untuk menaikkan ukuran ekonomi. Bapak Menteri, masih banyak hal di Kabupaten Sika ini juga sesuai RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, kita menjadi pusat, ya, pertumbuhan untuk kawasan Flores dan Lembata. Pertumbuhan yang pertama adalah industri pengolahan, ya, hasil pertanian. Kita juga menjadi pusat, ya, pariwisata. Kabupaten Sika juga menjadi pusat perdagangan, ya, menjadi perdagangan. Semua hari di sini sebenarnya. Nah, kita juga mengekspor komoditi-komoditi tertentu yang nilai ekonomi tinggi, termasuk ikan. Ya, jadi sashimi itu yang terbaik di dunia itu ada di Kabupaten Sika. Ya, kami pernah bersama investor Kanada itu kita mempertandingkan, ya, kualitas sashimi. Ya, kita Sika mendapat pujian. Dan itu pabriknya ada di sini, dikerjakan oleh masyarakat Kabupaten Sika sendiri. Ya, satu pabrik itu membutuhkan ikan 50 ton, ya, per hari. Ya, sebenarnya bisa kita memperluas atau lebih meningkatkan volumenya. Ini akan dikerjakan. Kita tidak akan menjadikan pandemi ini sebagai hambatan, tetapi ini sebagai satu pendorong, ya, kita mau keluar dari kemiskinan. Kami sudah berbagi tugas melakukan spin-off dengan memilih produk-produk, ya, unggulan mereka masing-masing. Ya, Okormas ini juga bermain dalam beberapa, ya, dunia usaha, baik industri, ya, kelapa juga yang Okormas jalankan. Kemudian pintu air itu juga dengan produk-produk mereka, mengurus udara, juga minyak pintu air yang tanggal 28 akan dilaunching oleh Bapak Gubernur NTT. Nah, ini semua maksudnya supaya masyarakat Sika ini adalah masyarakat yang produsen dan juga konsumen. Jadi kami menghasilkan apa saja untuk dipasarkan di daerah ini, sehingga uang kami tidak banyak yang keluar jauh. Fasilitas tanah tersedia. Ya, kami perlu gedung, ya, seperti yang ada di Bali, Ganesha, Krishna, ya, sehingga produk-produk tenun ikat dan kerajinan lain juga makanan-makanan bisa kita pasarkan dalam suatu wadah. Ya, lahannya tersedia. Kemudian yang kedua, titipan, ya, dari Okormas dan koperasi yang ada di Sika. Di sini membutuhkan LPS, ya, di LPS supaya lembaga menjamin simpanan, ya, sehingga masyarakat lebih nyaman. Kemudian kur pendidikan. Jadi sebenarnya kita lebih membutuhkan kur pendidikan. Ya, nanti kur pendidikan ini subsidi bunganya oleh pemerintah pusat. Kemudian pemerintah daerah pun siap melengkapi sehingga pinjaman pendidikan dengan bunga 0%. Nah, ini menjadi harapan seluruh warga, ya, Kabupaten Sika untuk mencapai masa depan yang lebih baik adalah jalan pendidikan, itu yang menjadi utama. Tetapi akses untuk pendidikan sungguh tidak adil. Ya, orang kaya saja yang bisa menyekolahkan anaknya sampai perguruan tinggi, bagaimana dengan orang yang tidak mampu? Sehingga dengan kur pendidikan ini lebih penting untuk di NTT, atau khususnya di Kabupaten Sika. Dan kita berikan sambutan untuk Koperasi Kredit Okormas untuk menggunakan aplikasi ini, dan sekarang sudah bisa digunakan, dan berbagai keunggulan lainnya dari program digitalisasi laporan keuangan ini. Dan untuk
untuk itu kami mohon kesediaan Bapak Menteri untuk tampil ke depan untuk bisa langsung meluncing daripada digitalisasi laporan keuangan ini dengan aplikasi Catat. Bapak Menteri akan memperlihatkan kepada kita semua aplikasi yang akan digunakan untuk program digitalisasi laporan keuangan ini. Dengan demikian resmilah launching digitalisasi laporan keuangan UMKM bagi anggota KSP Kopdit Obormas.